Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku masih ingat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini sebagai istri sah Reno. Rumah besar 2 lantai dengan halaman rapi dan suara angin semilir dari pohon mangga di samping dapur. Harusnya hari itu menjadi awal bahagia, tapi yang kuterima justru sebaliknya. Tatapan sinis dari seorang perempuan parubaya yang duduk di kursi kayu jati dengan wajah penuh penilaian. Itulah hari pertama aku bertemu Bu Rahayu sebagai menantunya. Miskin, gak punya latar belakang jelas, gak ada pekerjaan. Kamu pikir kamu pantas untuk anak saya? Kata-kata itu keluar tanpa basa-basi, langsung menampar harga diriku yang bahkan belum sempat bicara. Aku masih bisa tersenyum waktu itu, meski dalam hati aku runtuh. Hari-hari setelahnya bukanlah kehidupan pernikahan yang kudambakan. Mertuaku tinggal bersama kami karena kondisi kesehatannya. Tapi yang terjadi, setiap pagi menjadi waktu yang kutakuti. Pagi pertama setelah pernikahan, aku bangun lebih awal, membuatkan teh hangat dan sarapan. Tapi begitu aku letakkan di hadapannya, Bu Rahayu hanya melirik dan berkata dingin, "Kamu pikir saya mau makan masakan kamu? Saya ini bukan orang sembarangan." Tehnya tumpah ke lantai. Nasi gorengku dibuang ke tempat sampah. Tidak ada ucapan terima kasih. Hanya umpatan bahwa dapur jadi bau karena aku memasak terlalu pagi. Reno mencoba menenangkan, tapi aku tahu ia terjepit. Reno anak satu-satunya. Bu Rahayu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan aku hanya istri yang tidak diharapkan kehadirannya. Aku minta maaf. Sayang, Mama memang keras, tapi dia butuh waktu. Itu kata-kata Reno. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sekadar bersikap manusiawi? Aku mencoba tetap sabar. Membersihkan rumah, merawat taman, mencuci pakaian mertuaku, bahkan menyiapkan semua kebutuhannya. Tapi balasannya hanya celaan dan tatapan yang seolah aku ini benalu. Pernah suatu malam, saat aku memijat kakinya karena pegal-pegal, ia dengan enteng berkata, "Kamu ini mirip pembantu saya dulu." Sama-sama cepat tanggap, tapi ya tetap saja bukan keluarga. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Suaraku kubenamkan di bawah guyuran air shower agar Reno tidak mendengar. Aku tidak ingin ia semakin terjepit. Tapi luka itu menumpuk hari demi hari. Ada satu kejadian yang paling membekas. Suatu sore, aku mendengar tawa dari ruang tamu. Aku pikir, akhirnya Bu Rahayu bersikap lebih hangat. Tapi saat aku menghampiri, tawanya berhenti seketika. "Oh, kamu." Ia langsung mengganti topik, memasang wajah datar. Ternyata ia sedang berbincang dengan tetangga, dan aku tak disangka-sangka mendengar sepotong kalimat yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Saya juga heran, kok anak saya mau-maunya nikah sama perempuan itu? Padahal mantan pacarnya dokter, cantik, mapan. Itu kalimatnya. Aku berdiri mematung di balik dinding. Tenggorokanku kering. Perempuan itu. Dia membicarakanku di belakangku. Tetangga hanya terdiam. Tak enak hati. Sepulang Reno dari kantor, aku tidak bisa menyembunyikan air mata. Tapi aku tidak menceritakan apa yang kudengar. Aku hanya bertanya satu hal. Kalau aku pergi, kamu akan mengejarku? Reno terkejut. Menatapku seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan kesayangannya. Ia menarikku ke dalam pelukannya. "Jangan bicara seperti itu. Aku nggak bisa tanpa kamu." Pelukan itu menenangkanku, tapi hanya sesaat. Karena malamnya, aku mendengar suara telepon dari kamar Bu Rahayu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. "Iya, aku masih ingin menjodohkan Reno sama Arini. Cewek itu bukan untuk Reno. Dia nggak punya apa-apa." Arini. Nama itu terasa asing dan dingin. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menatap mata mertuaku. "Bu,
Saya tahu ibu tidak menyukai saya. Tapi saya tidak akan kemana-mana. Saya menikah dengan anak ibu. Dan saya akan tetap di sini. Selama dia masih menginginkan saya. Itulah kali pertama aku bicara tanpa menunduk. Bu Rahayu tersenyum tipis. Kita lihat sampai kapan kamu kuat. Hari-hari setelahnya terasa lebih berat. Bu Rahayu tidak lagi sekadar sinis, tapi mulai menyabotase. Masakanku sering dibuang diam-diam. Pakaianku dicampur dengan pel di saat aku sedang menjemur. Bahkan pernah suatu kali ia menyembunyikan kunci motor Reno agar aku disalahkan karena dianggap teledor. Tapi aku terus bertahan. Karena aku tahu, jika aku pergi, dia menang. Dan karena aku masih percaya, akan ada hari di mana kebaikan dilihat dari hati, bukan dari gengsi. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Dan semuanya dimulai saat hujan deras mengguyur kota pada malam Kamis. Listrik padam. Dan aku mendengar suara jatuh dari arah kamar mandi di lantai atas. Suara yang mengubah segalanya. Dek. Jantungku berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, aku menyambar senter dari meja dapur dan berlari menaiki tangga. Lantai 2 gelap, licin oleh udara lembab dan angin yang menerobos dari jendela yang tak tertutup rapat. Cahaya kilat dari luar hanya memberi kilasan sesaat pada lorong yang sunyi. Tapi suara itu, suara benda terjatuh, masih menggema dalam ingatanku. Bu? Seruku, ragu, tak ada jawaban. Langkahku tertahan di depan kamar mandi. Pintu tertutup. Tapi di bawahnya kulihat rembesan air yang mulai mengalir keluar. Tanganku bergetar saat memutar gagang pintu. Terkunci. Bu Rahayu? Ibu di dalam? Aku memanggil lebih keras. Mulai panik. Tak ada sahutan. Tak ada suara air. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Tanpa pikir panjang, aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menendang pintu sekuat tenaga. Kayu tua itu akhirnya menyerah setelah 2 kali tendangan. Dan saat pintu terbuka, pandanganku langsung tertuju pada sosok di lantai. Bu Rahayu tergeletak di ubin basah. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, tangannya memegang sisi dada, dan matanya separuh terbuka. Lemah, lemas, seolah satu hembusan napas lagi saja bisa merenggutnya dari dunia ini. Aku berlari mendekat. Bu! Bu dengar saya? Bu! Kulekatkan tanganku ke wajahnya, dingin seperti es. Tanpa menunggu lebih lama, aku menyeret tubuhnya keluar kamar mandi. Kuselimuti tubuhnya dengan handuk tebal. Lalu kuambil ponsel dan menelepon ambulans dengan suara yang nyaris bergetar. Detik-detik itu berjalan lambat. Seolah waktu menahan napas bersamaku. Saat petugas datang dan membawanya, aku ikut naik ke dalam ambulans. Rambutku masih basah, bajuku lembab, tapi semua itu tidak penting. Aku hanya memegang tangan Bu Rahayu, berharap ia tidak melepaskannya. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera mengambil alih. Reno datang beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat pasi melihat ibunya dipindahkan ke ruang gawat darurat. Apa yang terjadi? Nadia, kenapa dia bisa jatuh? Tanyanya tergesa. Aku hanya menunduk. Tubuhku menggigil, entah karena dingin atau syok. Aku dengar suara dari atas. Ternyata ibu pingsan di kamar mandi. Dia nggak sadarkan diri. Kata-kataku nyaris tak terdengar. Reno menghela napas panjang. Ia menggenggam tanganku, tapi pikirannya masih bercampur aduk. Kami menunggu dalam diam selama hampir 2 jam, hingga akhirnya seorang dokter keluar dari ruang UGD. Kondisinya stabil untuk sementara. Tapi jantung beliau sempat mengalami gangguan irama. Untung cepat dibawa ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, nyawanya tidak tertolong. Perkataan itu membuat Reno langsung menoleh padaku. Ada sesuatu di matanya, campuran terima kasih, rasa bersalah, dan keterkejutan. Terima kasih, sayang, bisiknya. Aku hanya mengangguk. Tubuhku sudah terlalu lelah untuk menjawab. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah berubah drastis. Bu Rahayu dirawat inap selama seminggu, dan aku yang menemaninya setiap hari. Aku menyuapinya, menggantikan bajunya,
bahkan membersihkan tubuhnya saat ia tak bisa bergerak sendiri. Anehnya, selama itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak sinis, tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Hanya diam. Wajahnya datar. Tapi setiap kali aku membenarkan selimutnya, atau memberinya air putih, matanya selalu menatapku. Lama, seolah mencoba memahami ulang siapa aku sebenarnya. Suatu pagi saat aku mengganti bantal di balik kepalanya, aku mendengar suaranya pelan. "Kamu nggak harus begini." Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Lalu ku jawab dengan lembut. "Saya nggak bisa tinggal diam melihat ibu seperti itu." Tak ada balasan. Saat akhirnya Bu Rahayu diperbolehkan pulang, perubahan itu semakin nyata. Ia lebih banyak diam. Tidak lagi menyuruh-nyuruh seenaknya. Tidak lagi membuang makanan yang kubuat. Tapi juga belum menyapaku secara langsung. Namun sore itu, saat aku duduk sendiri di taman belakang rumah sambil menyiram bunga, suara langkah kaki membuatku menoleh. Bu Rahayu berdiri di ambang pintu belakang. Ia mengenakan baju hangat dan syal tipis yang pernah kubelikan diam-diam di pasar malam. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi sorot matanya berbeda. Perlahan ia berjalan mendekat dan duduk di bangku taman yang biasanya hanya ia duduki sendiri. "Aku dulu sering duduk di sini bareng suamiku," katanya tanpa kutanya. "Dia yang nanam bunga ini." Ia menunjuk bunga kertas berwarna merah muda yang kini mekar sempurna. Aku hanya tersenyum kecil. Tak tahu harus berkata apa. "Kamu tahu, waktu Reno bilang dia mau nikah sama kamu, aku sempat marah besar. Karena aku pikir, kamu itu nggak cukup untuk anakku. Aku ingin dia dapat kehidupan yang lebih dari apa yang aku punya dulu." Ia tertawa kecil, getir. "Ternyata yang aku lakukan malah nyakitin kamu, ya?" Aku menoleh perlahan. Mataku panas, tapi aku tahan. Ini kali pertama ia bicara seperti ini. Dengan nada yang bukan penuh penolakan, tapi pengakuan. "Saya cuma ingin diterima, Bu. Bukan dihargai, cukup dianggap." Suara lirihku mengambang di antara semilir angin sore. Ia menunduk. Tangannya yang keriput menggenggam syalnya erat. "Kamu selamatkan nyawa saya. Padahal saya nggak pernah baik ke kamu. Saya malu." Aku hanya menatap ke depan, ke arah bunga yang bergoyang lembut diterpa angin. Air mataku jatuh diam-diam, tapi aku tak mengusapnya. Dari dalam rumah, Reno memanggilku. Tapi saat aku bangkit, Bu Rahayu memegang pergelangan tanganku. "Nadia, terima kasih. Kamu jauh lebih kuat dari yang saya kira." Aku menatapnya sejenak. Bibirku gemetar. Tapi aku hanya menjawab pelan. "Saya cuma ingin jadi bagian dari keluarga ini, Bu." Malam itu, saat makan malam, terjadi hal tak terduga. Bu Rahayu duduk di meja makan lebih dulu dari biasanya. Ia tidak menunggu Reno pulang. Ia menatapku dan berkata, "Kamu bisa duduk di sini sekarang." Seketika, dunia seolah hening. Aku duduk di seberangnya. Masakan yang kupersiapkan pagi tadi masih hangat. Bu Rahayu menyendok nasi, mencicipi sayur asem buatanku, lalu mengangguk. "Enak." Satu kata itu membuat hatiku serasa runtuh. Namun di balik semua itu, aku belum tahu bahwa luka yang tertinggal, meski tak terlihat, belum benar-benar hilang. Karena malam itu, saat Reno masuk kamar, ia terlihat gelisah. Dan saat kutanya, ia menatapku dan berkata, "Sayang, kamu tahu siapa yang menghubungiku hari ini? Arini." Aku menoleh. Jantungku mencelos. Reno melanjutkan. "Dia datang ke kantor. Katanya dia disuruh mampir sebentar sama Mama. Cuma buat ngasih oleh-oleh." Tiba-tiba ruangan itu terasa sesak. Meski permukaan mulai mencair, ternyata di bawahnya masih ada lapisan lain yang belum retak sepenuhnya. Dan aku tahu, perjalananku belum selesai. Masih ada luka yang belum selesai diobati. Masih ada dinding yang belum runtuh sepenuhnya. Dan mungkin, masih ada ujian yang lebih besar menunggu di depan. Setelah Reno mengucapkan nama itu, Arini, udara di dalam kamar seperti berhenti berputar.
Nama yang dulu hanya kudengar dari balik dinding kamar Bu Rahayu, kini kembali muncul, bukan sebagai bayang-bayang, tapi sebagai kenyataan. Dia datang ke kantor. Katanya cuma ngasih oleh-oleh dari luar negeri. Tapi aku yakin bukan itu tujuannya, kata Reno, duduk di tepi ranjang dengan gelisah. Aku hanya diam. Kata-kataku tercekat di tenggorokan. Dalam hati, aku bertanya-tanya, mengapa semua ini kembali? Bukankah aku sudah membuktikan semuanya? Bukankah aku sudah menunjukkan bahwa aku pantas berada di sini? Aku tahu kamu gak suka dengar ini. Tapi, Mama yang nyuruh dia mampir, lanjut Reno lirih. Kepalaku menunduk. Jemariku meremas ujung selimut. Luka yang hampir sembuh, kini seperti diiris kembali dengan pisau yang sama, tumpul tapi dalam. Esok paginya, suasana rumah kembali terasa berbeda. Bukan karena Bu Rahayu kembali menyindirku. Justru karena ia bersikap terlalu manis. Terlalu tenang. Terlalu tidak biasa. Ia memanggilku untuk duduk bersamanya di ruang tamu, menyuguhkan teh, dan bertanya soal kegiatan harian. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal. Matanya tidak menatapku dengan hangat, tapi lebih seperti sedang menilai. Menilai kembali. Nadia, kamu capek nggak tinggal di sini? Tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. Maaf, Bu. Maksud Ibu, kamu pasti capek ya? Berusaha menyenangkan hati orang yang gak pernah bisa kamu senangkan. Mungkin kamu lebih bahagia kalau tinggal di tempat lain. Jauh dari tekanan. Nada bicaranya tenang. Tapi setiap katanya menusuk seperti duri halus yang tak terlihat. Aku menatap wajahnya dalam-dalam. Tak tahu harus merasa sedih atau marah. Tapi aku paham. Ini bukan lagi tentang aku. Ini tentang kekalahannya. Ia kalah. Dan belum bisa menerima. Mungkin Ibu benar, jawabku pelan. Tapi saya nggak pernah minta untuk diterima sempurna. Saya cuma ingin menjalani hidup dengan tenang. Bersama suami saya. Ia tak menjawab. Hanya menyesap tehnya perlahan. 3 hari setelah itu, Reno pulang larut malam. Matanya sayu. Wajahnya lelah. Tapi yang membuatku tercekat adalah kantong kertas di tangannya. Ini. Arini yang nitip. Katanya oleh-oleh buat Mama. Katanya canggung. Aku menatap kantong itu sejenak. Lalu menunduk. Tak mau melihat isinya. Dia cantik. Kataku lirih. Mapan. Pintar bicara. Dan kamu pernah cinta padanya. Reno menatapku. Tapi sekarang aku sama kamu. Dan ibumu masih ingin dia jadi bagian dari keluarga ini. Balasku. Suara sedikit bergetar. Reno terdiam. Aku bisa lihat di matanya. Ia sedang terjebak. Lagi. Antara ibunya dan aku. Dan aku. Aku lelah menjadi pihak yang harus selalu mengalah. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku keluar rumah tanpa pamit. Hujan rintik-rintik. Jaket yang kupakai tipis. Dan langkahku membawaku ke tempat satu-satunya yang membuatku merasa tenang. Taman kecil di ujung perumahan. Di sanalah aku duduk di bangku batu yang dingin, memandang lampu jalan yang redup. Aku menelpon seseorang. Seseorang yang sudah lama tak kuhubungi. Ibu kandungku. Ibu, kalau Nadia pulang, boleh kan? Tanyaku, nyaris seperti anak kecil yang ingin pulang dari sekolah lebih awal. Di seberang, suara ibuku lembut. Rumah ini selalu untukmu, Nak. Tapi kamu yakin mau menyerah sekarang? Aku menangis. Tertunduk. Terisak dalam gelap. Kalau kamu pergi, kamu bukan kalah. Tapi kamu menyerah pada orang yang bahkan tidak layak untuk membuatmu merasa tak berharga. Aku menutup telepon dengan hati berat. Kutatap langit gelap. Aku tahu, jika aku pergi malam itu, semua yang kupertahankan akan runtuh. Tapi jika aku bertahan, aku harus menghadapi kenyataan bahwa cintaku terus diuji oleh masa lalu suamiku sendiri. Keesokan paginya, aku pulang saat matahari hampir terbit. Rumah masih sepi, tapi ada suara langkah tergesa dari dalam kamar. Reno membuka pintu dengan mata sembab. Kamu kemana? Aku cari kamu semalaman. Tangannya gemetar saat menggenggam pundakku.
Aku tidak menjawab, hanya memeluknya erat. Seolah malam itu menegaskan satu hal, aku tidak ingin kehilangan dia, tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Beberapa hari berlalu, Arini tak lagi muncul. Tapi aku tahu, luka yang ditinggalkannya masih tertinggal dalam diam. Dan luka itu membesar. Saat suatu malam aku membuka pintu dapur dan mendengar percakapan pelan antara Bu Rahayu dan seseorang di telepon. Ya, saya tahu dia baik. Tapi Arini tetap pilihan yang lebih tepat. Saya cuma belum dapat cara yang tepat buat nyingkirkannya. Tubuhku membeku. Napasku tercekat. Aku tidak masuk. Tidak menghadapinya langsung. Aku hanya kembali ke kamar dan menangis dalam senyap. Tapi malam itu, aku menulis sebuah surat. Surat perpisahan. Isinya singkat, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Bahwa aku sudah mencoba. Bahwa aku mencintai Reno. Tapi aku juga punya batas. Keesokan paginya, aku menyelipkan surat itu di bawah bantal Reno. Aku merapikan pakaian. Mengemas tas kecil. Lalu berdiri di ambang pintu rumah. Sekali lagi menatap tempat yang selama ini kusebut rumah. Walau tak pernah benar-benar menjadi rumah bagiku. Tapi langkahku terhenti. Karena saat aku membuka pintu untuk pergi, Bu Rahayu berdiri di sana. Wajahnya terkejut. Tubuhnya masih dengan baju tidur. Kenapa kamu bawa tas? Aku tidak menjawab. Hanya melangkah melewatinya. Tapi tiba-tiba tangannya mencengkeram lengan bajuku. Kamu mau kemana? Aku menoleh. Tatapanku tajam. Lebih kuat dari biasanya. Saya mau pergi, Bu. Biar ibu bisa hidup tenang. Biar ibu bisa dapat menantu yang ibu inginkan. Bu Rahayu terdiam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Jadi kamu menyerah juga? Aku menarik napas panjang. Saya cuma manusia. Saya bisa sabar. Tapi bukan berarti saya tak punya luka. Saya cuma mau dicintai dan dihargai. Tapi kalau itu terlalu berat, saya pergi. Bu Rahayu menggenggam erat tanganku, tapi tubuhnya mulai gemetar. Bibirnya terbuka, seperti ingin berkata sesuatu. Namun sebelum suaranya keluar, tubuhnya limbung. Ia jatuh tepat di pelukanku. Kejadian itu seperti kilas balik dari malam hujan sebelumnya. Tapi kali ini, tatapan matanya bukan kosong. Ia memandangku dengan ketakutan. Nadia, tolong, jangan tinggalin aku, bisiknya lirih, penuh rasa gentar. Aku kaget. Sekujur tubuhku menegang. Tapi tanganku tetap refleks menopangnya, menggendongnya ke sofa. Reno berlari dari atas, membaca suratku yang tertinggal di bantal, lalu mendapati kami di ruang tamu. Apa yang terjadi? Teriaknya panik. Bu Rahayu menatap kami bergantian. Air matanya jatuh. Ia menggeleng pelan. Jangan biarkan dia pergi. Nomor. Jangan. Aku menatapnya. Kali ini, bukan karena rasa kasihan. Tapi karena hatiku sendiri mulai runtuh melihat mata itu. Mata dari seorang ibu yang akhirnya takut kehilangan. Tapi belum waktunya bagiku untuk memberi maaf. Belum. Karena masih ada luka yang perlu sembuh. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan aku ingin tahu, apa penyesalan itu benar-benar datang dari hati, atau hanya karena rasa takut ditinggalkan. Tanganku masih menopang tubuh Bu Rahayu yang limbung. Nafasnya terengah, matanya berkaca, dan jari-jarinya gemetar menggenggam lengan bajuku seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Reno berdiri di sampingku, wajahnya panik dan kebingungan. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aku tahu ini bukan hanya soal tubuh yang jatuh, tapi jiwa yang baru saja diseret keluar dari benteng keras bernama gengsi. Nadia, jangan tinggalin aku, bisiknya sekali lagi. Kali ini lebih lirih, hampir tak terdengar, tapi jelas berasal dari hati yang baru saja goyah. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Aku tahu, aku bisa saja tetap pergi dan membiarkan semua ini menjadi pelajaran terakhir bagi mereka. Tapi entah kenapa, tubuhku tak sanggup bergerak meninggalkan seseorang yang kini menatapku bukan sebagai menantu tak diinginkan,
tapi sebagai satu-satunya pegangan di saat terlemah dalam hidupnya. Aku berlari ke dapur, mengambil air hangat dan obat jantung yang kuingat selalu disimpan di laci kecil ruang tamu. Setelah itu, aku kembali ke sisi Bu Rahayu dan menyuapinya perlahan. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan napasnya tersengal. Tapi ia tetap berusaha menatapku. Menatap, bukan menghakimi. Reno ikut membantu memegangi bahunya. Dan ketika kulirik ke arah suamiku, ada air yang menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, ini saat yang akan diingatnya seumur hidup. Kami membawa Bu Rahayu ke rumah sakit secepat mungkin. Di dalam mobil, ia menggenggam tanganku sepanjang jalan. Tidak seerat dulu saat ia memaksa kehendaknya. Tapi erat, karena takut kehilangan. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajahnya tenang, tapi serius. Kondisi ibu stabil. Tidak ada serangan jantung. Tapi tekanan darahnya sempat turun drastis karena stres emosional. Tolong, setelah ini jangan beri tekanan berlebih pada beliau. Aku dan Reno mengangguk bersamaan. Tapi hatiku justru tercekat mendengar dua kata itu. Stres emosional. Apakah aku yang menjadi penyebabnya? Apakah semua ini terjadi karena ketegangan antara kami bertahun-tahun? Karena kebencian yang tak kunjung selesai? Dan luka yang terlalu lama disimpan dalam diam? Bu Rahayu dirawat inap 2 malam. Disitulah segalanya perlahan berubah. Ia tidak lagi menolak kehadiranku. Bahkan memintaku tinggal bersamanya setiap malam. Meski Reno menawarkan diri bergantian. Di malam pertama, ia menatapku dari ranjang rumah sakit dan berkata pelan, "Kamu capek?" "Ya, Nak." Aku tidak langsung menjawab. Karena pertanyaan itu baru pertama kali kudengar darinya. Pertanyaan sederhana, tapi terasa seperti jembatan dari jurang yang dulu menganga di antara kami. "Iya, Bu, capek." Jawabku akhirnya, jujur. Ia mengangguk pelan. "Saya juga capek. Capek membenci kamu, tanpa alasan yang benar." Aku memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan air mata yang sudah tergenang. Tapi ia meraih tanganku. Genggaman yang dulu pernah menolak, kini terasa seperti pelukan yang tak mampu diucap lewat kata-kata. "Dulu saya pikir, kamu merampas anak saya. Saya takut kehilangan Reno. Tapi ternyata, justru kamu yang menyelamatkan dia, menyelamatkan saya." Aku menoleh perlahan. Mataku memburu wajahnya. Kali ini, tanpa ragu. "Bu, saya nggak pernah ingin merampas siapapun. Saya cuma ingin jadi bagian dari keluarga ini. Saya nggak sempurna, tapi saya tulus." Ia menutup matanya sebentar. Bibirnya bergetar. Saya tahu. Saya terlambat menyadarinya. Dan saya minta maaf, sebesar-besarnya. Kalimat itu, kalimat yang selama ini hanya menjadi angan, kini keluar begitu tulus, begitu rapuh, tapi penuh arti. Maaf yang tidak diminta-minta, tapi datang di saat paling tepat. Sepulang dari rumah sakit, rumah itu tidak lagi sama. Bukan karena perabotan yang berubah, atau warna cat dinding yang baru, tapi karena hawa di dalamnya kini lebih hangat, lebih tenang. Bu Rahayu memintaku duduk di meja makan setiap pagi. Ia menanyakan resep masakanku, bahkan kadang membantu meracik bumbu di dapur. Hal yang dulu mustahil kulihat dari matanya yang selalu menilai. Tapi semua ini juga membangkitkan ketakutan baru dalam hatiku. Karena ketika sesuatu terasa terlalu tenang, biasanya badai sedang menunggu di balik tirai. Dan badai itu datang saat sebuah amplop coklat datang diantar kurir. Di bagian depan, hanya tertulis nama Reno, tanpa pengirim. Aku tidak berniat membukanya. Tapi saat Reno datang malam itu dan membuka amplop tersebut di ruang tamu, ekspresinya berubah. Dan itu cukup membuat tubuhku ikut dingin. "Apa itu?" tanyaku perlahan. Reno tak langsung menjawab. Ia menyerahkan isi amplop itu padaku. Sebuah dokumen. Tertulis, surat penawaran kerja sama klinik Arini Medica. Nama itu muncul lagi. Seperti hantu yang tak mau pergi. Dia mau bikin kerja sama dengan kantor. Klinik barunya butuh koneksi laboratorium, kata Reno.
lirih. Dan surat ini dititipkan lewat orang kantor. Aku menghela napas panjang. Bukan karena takut Arini kembali. Tapi karena kenyataan bahwa segala luka yang baru sembuh, kini kembali terancam terbuka. Mama tahu soal ini? Tanyaku. Reno menggeleng. Kayaknya belum. Kalau dia tahu, dia mungkin akan kembali menyuruhmu menemui Arini. Reno menatapku. Lama. Kalau dia suruh, kamu mau aku apa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Langit senja mulai berubah kelabu. Angin membawa aroma hujan yang menggantung. Aku nggak akan melarang kamu bertemu siapapun. Tapi kalau kamu pergi ke arah itu lagi, jangan harap aku menunggumu. Reno berdiri dan memelukku dari belakang. Erat, napasnya berat di leherku. Aku udah milih kamu, Nadia. Dan aku nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Tapi malam itu, sebelum tidur, Reno mendapat telepon. Dan dari nada bicaranya, aku tahu, itu dari kantor. Telingaku menangkap potongan kalimat. Baik, saya bisa datang. Saya akan bicara baik-baik soal kerjasama itu. Dan benar saja, keesokan harinya, Reno berkata ia akan bertemu Arini di sebuah restoran untuk membahas urusan kerja. Hanya sebentar, katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku kembali menguatkan bentengnya. Siang itu, saat Reno pergi, aku duduk di ruang tengah bersama Bu Rahayu. Ia sedang menyulam. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. Aku tidak tahan. Aku harus tahu sesuatu. Bu, Ibu tahu Reno ketemu Arini hari ini? Bu Rahayu menoleh. Sekilas ada perubahan di matanya. Tapi ia cepat menyembunyikannya. Dia bilang hanya untuk kerja. Kamu percaya? Aku menatap wajahnya. Saya percaya Reno. Tapi saya ingin tahu. Ibu masih ingin Arini jadi menantu ibu? Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. Tidak, katanya akhirnya. Saya sudah salah terlalu banyak, Nadia. Dan saya baru sadar. Arini tidak pernah menyelamatkan saya saat saya nyaris mati. Aku menatapnya. Terdiam. Ia melanjutkan. Suara mulai bergetar. Kamu, perempuan yang saya hina, yang saya usir secara halus, yang saya rendahkan. Justru kamu yang menyelamatkan hidup saya. Kalau saya kehilangan kamu, saya yang bodoh. Air mataku mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya. Aku tahu, penyesalan itu bukan sekadar karena takut ditinggal. Penyesalan itu nyata, dan datang dari hati. Tapi benarkah itu cukup untuk menyembuhkan semua luka? Atau, masih ada satu hal terakhir yang harus dibuktikan? Aku duduk sendiri di teras belakang rumah. Sore itu, angin membawa bau tanah basah dan suara dedaunan yang digoyang pelan. Tapi tak ada yang mampu menenangkan hatiku. Ada sesuatu yang terus menggantung di benakku. Bukan hanya soal Arini. Bukan hanya soal Reno yang kini berada di restoran entah berbicara apa dengan perempuan itu. Tapi soal semua luka yang selama ini kututup rapat. Luka yang kubalut dengan kesabaran. Luka yang kubiarkan membusuk demi menyelamatkan pernikahan. Apa semua ini layak diperjuangkan? Pintu pagar depan berderit. Suara langkah masuk. Lalu derit pintu rumah terbuka perlahan. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Tapi aku menunggu. Ingin tahu langkahnya akan menuju kemana. Ke arahku. Atau menjauh? Langkah itu mendekat. Pelan. Seperti seseorang yang tahu ia sedang membawa beban. Nadia. Reno duduk di sampingku. Tangannya membawa kantong kertas kecil yang kemudian ia letakkan di meja rotan di depan kami. Ini, dia masih ngasih oleh-oleh. Katanya untuk kamu juga. Tapi aku nggak ambil. Aku cuma pengen bilang semuanya langsung ke kamu. Aku diam. Hanya menatap taman yang mulai redup diterpa cahaya senja. Aku temui dia. Hanya untuk menolak kerjasama itu. Aku bilang, aku nggak mau hubungan bisnis yang menyangkut masa lalu. Aku menoleh perlahan. Matanya jujur. Tidak berkilah. Tidak mencari aman.
Aku juga bilang, aku nggak akan pernah mengulang kesalahan yang dulu. Aku bukan anak mama lagi. Nadia, aku suamimu. Dan kamu satu-satunya yang ingin aku genggam sampai kapanpun. Air mata mengalir begitu saja. Tanpa suara. Tanpa isak. Tapi deras. Aku nggak butuh oleh-oleh, kataku pelan. Aku cuma butuh kamu yakin bahwa aku bukan bayangan dari masa lalu siapapun. Reno menarikku ke pelukannya. Penuh. Bukan sekadar pelukan karena rasa bersalah, tapi pelukan seorang pria yang akhirnya memilih. Malam itu, rumah kami terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Bu Rahayu duduk di kursi kayu jati yang biasa ia tempati setiap sore. Kali ini, dengan selimut di kakinya, dan secangkir teh yang kusiapkan khusus. Aku membawakannya dengan hati-hati. Meletakkannya di meja kecil di samping kursinya. Tapi sebelum aku melangkah pergi, ia memanggilku. Nadia, duduklah di sini. Aku menurut. Duduk di kursi sebelahnya. Regu. Tapi tak ingin menunjukkan jarak yang dulu sempat terbangun terlalu tinggi. Bu Rahayu menghela napas panjang. Aku sudah tua. Tapi baru kali ini aku merasa hidupku benar-benar berubah. Aku menoleh. Mencoba menebak arah pembicaraannya. Dulu aku pikir, perempuan seperti kamu cuma akan bawa beban untuk anakku. Aku salah. Sangat salah. Ia mengangkat wajahnya, dan menatap mataku. Matanya berkaca. Reno mungkin kuat, tapi kamu yang buat dia jadi lelaki seutuhnya. Dan kamu juga yang buat aku sadar, bahwa cinta itu nggak bisa diukur dari latar belakang. Aku terdiam. Menahan isak yang nyaris pecah. Bu Rahayu menggenggam tanganku. Tangannya dingin, tapi tidak selemah dulu. Aku minta maaf, Nak, untuk semua yang sudah aku katakan. Untuk semua yang sudah aku perbuat. Aku mungkin tidak bisa menghapus luka yang pernah kuberi. Tapi aku ingin mencoba menebusnya. Kalau kamu masih bersedia memberiku kesempatan. Kata-kata itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Aku menunduk, menangis dalam diam. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena lega. Karena akhirnya, luka itu punya arah untuk sembuh. Seminggu setelah itu, rumah kami dipenuhi aroma harum dari dapur. Bu Rahayu ikut memasak, meski hanya memotong sayur. Ia tak lagi sekadar duduk menyuruh. Ia mulai bicara, mulai bercerita masa lalunya. Mulai membuka halaman demi halaman dari hidupnya yang selama ini hanya kutahu dari tatapan sinisnya. Ternyata ia juga perempuan yang pernah disakiti. Ternyata ia juga pernah merasa tidak dianggap oleh mertuanya dulu. Tapi alih-alih memutus rantai itu, ia malah mewariskannya padaku. Sampai akhirnya, ia sadar. Dan pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, sesuatu terjadi. Bu Rahayu memanggilku masuk ke kamarnya. Ia berdiri di depan lemari tua, membuka laci kecil di bawah rak pakaian. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru warna biru tua. Ia menyerahkannya padaku. Ini, milik ibu mertuaku dulu. Diberikan padaku saat aku sudah dianggap bagian dari keluarga. Aku simpan ini selama bertahun-tahun. Dan aku pikir, aku nggak akan pernah memberikannya pada siapapun. Aku membuka kotak itu. Sebuah bros emas berbentuk melati, dengan ukiran halus di tepinya. Ibu yakin? Tanyaku terbata. Iya, karena kamu sekarang, lebih dari sekadar menantu. Kamu anakku juga. Tangisku pecah. Kali ini di hadapannya. Di pelukannya. Aku tahu, luka itu mungkin tak akan pernah hilang seluruhnya. Tapi hari itu, ia mulai sembuh. Karena maaf tak harus menghapus luka. Tapi maaf bisa menjadi tempat di mana luka bisa belajar untuk tidak sakit lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, rumah ini benar-benar terasa seperti rumah. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena hati di dalamnya. Kini tak lagi mengusirku. Kini, aku diterima sepenuhnya.